Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Noah Band. Perjalanan karir dari semenjak Peter Pan hingga menjadi Noah Band hingga seperti saat ini ya. Inilah Noah. Sebelumnya bernama Peter Pan. Nama digayakan dengan huruf besar. Adalah grup musik rock Indonesia yang dibentuk pada tahun 2000 di Bandung, Jawa Barat. Grup musik ini dibentuk dengan nama Peter Pan oleh Ariel, vokal, gitar akustik, tamborin, Andika, keyboard, Indra, gitar bass, Lukman pada gitar utama, Reza, drum atau perkusi, dan Uki, gitar ritme. Lebih dari 9 juta album terjual di Indonesia, yang menjadikan Noah sebagai band rock alternatif terlaris di negara ini. Musik mereka secara umum bergenre rock alternatif nih sob, dan pop rock. Sebagian besar lagunya ditulis oleh sang vokalis sob, yaitu Ariel Noah. Saat ini terdiri dari Ariel, Lukman, dan David. Setelah mengawali karir mereka dengan tampil di kafe, Peter Pan mulai dikenal pada tahun 2002 berkat lagu debut mereka, yaitu yang berjudul Mimpi yang Sempurna. Ini diikuti dengan dirilisnya album studio pertama mereka, Taman Langit. Pada tahun 2003, album studio kedua mereka, Bintang di Surga, yaitu 2004, merupakan salah satu album terlaris di Indonesia dengan penjualan di atas 3 juta kopi sob. Pada 8 Oktober 2006, Andika dan Indra keluar dari grup musik ini. Selepas kepergian dua personilnya, Peter Pan merilis album studio ketiga mereka, yaitu Hari Yang Cerah pada tahun 2007. Pada pertengahan tahun 2008, David sebagai keyboard diangkat menjadi personil resmi setelah sebelumnya menjadi pemain tambahan. Karena Andika dan Indra keberatan apabila grup musik ini masih bernama Peter Pan, maka Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David setuju melepaskan nama Peter Pan pada tahun 2009. Mereka berencana meluncurkan nama dan album mereka pada tahun 2010, tetapi rencana tersebut tertunda karena Ariel ditahan pada tahun itu atas kasus video porno yang melibatkan dirinya. Selama Ariel di penjara, grup musik ini tetap bermusik bersama hingga menghasilkan album instrumental Suara Lainnya yang dirilis pada Mei 2012. Setelah Ariel bebas, pada 23 Juli 2012, Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David mengumumkan nama grup musik mereka sob, yaitu Noah. Pada 2 Agustus 2002, ini diikuti dengan peluncuran single pertama mereka, yaitu yang berjudul Separuh Aku pada 3 Agustus 2012, dan album studio pertama mereka Seperti Seharusnya. Pada September 2012, album perdana Noah terbilang sukses dengan penjualan di atas 1 juta kopi sob. Banyak banget ya. Pada awal tahun 2015, Reza mengundurkan diri dari grup musik ini setelah album rekaman ulang Second Chance diluncurkan. Kemudian, pada tahun 2019, Uki resmi mengundurkan diri dari Noah setelah peluncuran album Keterkaitan dan Keterikatan sob. Diskografi Noah mencakup diantaranya 5 album studio, 3 diantaranya Bintang di Surga pada tahun 2004, Was Alexandria pada tahun 2005, dan Seperti Seharusnya pada tahun 2012. Nama yang disebut kedua merupakan album musik tema terjual lebih dari 1 juta kopi. Noah juga telah menerima berbagai penghargaan selama karir mereka, diantaranya 3 penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk album terbaik, 2 penghargaan MTV Asia Awards, dan 3 nominasi pada MTV Europe Music Awards. Nah, ini dia sob, awal mula terbentuknya Peter Pan dari tahun 1993 sampai tahun 2000. Pada tahun 1993, Ariel dan Uki bertemu untuk pertama kalinya ketika mereka SMP. Mereka berada pada satu kelas yang sama. Sejak awal masuk, kesukaan pada musik membuatnya semakin akrab. Mereka kemudian membentuk sebuah band bernama Peppermint yang terdiri dari Ariel, Uki, Kibil, dan Diki. Peppermint membawakan lagu-lagu karya Oasis. Penampilan band ini hanya sebatas pada acara pentas seni sekolah atau undang-undangan kecil, karena mereka membentuk band ini sekedar untuk bersenang-senang. Memasuki masa SMA, Ariel dan Uki berbeda sekolah. Ariel berada di SMA Negeri 23 Bandung dan Uki berada di SMA Taruna Bakti.
Peppermint tetap bertahan dengan mengganti namanya menjadi Kolesterol. Udah kayak penyakit ya sob. Dan mendapat tambahan personel baru, yaitu Eric. Ariel bertemu dengan Lukman untuk pertama kalinya ketika dirinya sedang menongkrong bersama teman sekolahnya di warung Bu Susi yang berada dekat dengan sekolah. Di sana dia menyanyikan lagu Say You Love Me, karya Simply Red. Di dalam warung tersebut terdapat pula rumah yang bisa digunakan sebagai tempat menongkrong oleh orang-orang yang lebih dewasa. Lukman, yang kebetulan sedang berkumpul di sana, mendengar suara nyanyian Ariel yang sangat baik. Lukman kemudian tertarik untuk berkenalan dengan Ariel nih, melalui perantara adiknya, Bodeng, yang terbiasa akrab dengan anak-anak SMA tersebut. Setelah saling bertukar nama, Lukman menguji Ariel untuk menyanyikan sejumlah lagu lain. Ariel melayani permintaan Lukman dengan polosnya dan bisa membawakannya dengan baik. Tertarik dengan vokal Ariel, Lukman kemudian mulai berteman dengan dia. Di lain waktu, Lukman mengajak Ariel untuk bergabung dalam sebuah band bernama Topi. Di Topi telah terisi beberapa personil lain, yaitu Abel sebagai bass, Ari sebagai drum, dan Andika sebagai keyboard. Yang belakangan bergabung karena Abel membawanya masuk ke dalam band. Andika merupakan adik ipar dari Abel. Lukman memainkan gitar di band itu. Terbentuk dengan formasi tersebut, Ariel kemudian mengusulkan satu nama lagi untuk masuk ke dalam bandnya, yaitu sahabatnya, Uki. Lukman menyetujui permintaan Ariel. Bersama Topi, mereka mulai tampil di kafe, yaitu Cafe B Club. Itu adalah penampilan pertama mereka di sebuah kafe. Selain di kafe, band ini juga di sejumlah acara ulang tahun, 17 Agustusan misalnya, dan pentas seni. Setelah berjalan beberapa waktu, Ariel, Uki, dan Lukman memutuskan untuk keluar dari band karena tidak memiliki arah tujuan yang jelas, dan Topi bubar begitu saja sob. Setelah itu, Lukman kemudian bergabung dengan band Big Fabela yang formasi tidak jauh berbeda dengan yang Topi. Sementara Ariel mulai serius menyiapkan dirinya untuk Eptanas atau ujian nasional. Lepas lulus SMA, Ariel tidak langsung masuk ke perguruan tinggi yang diikuti ujiannya. Ariel sempat menganggur selama setahun. Di saat menganggur itu, Ariel mendapat tawaran untuk bergabung dengan band yang dibentuk oleh Andika, rekan lamanya di Topi. Di dalam band tersebut, ada beberapa personil yang tidak asing bagi Ariel, yaitu Uki, dan Ari. Ditambah dua nama baru, yaitu Indra sebagai bass dan Nendi sebagai gitar. Band ini kemudian diberi nama Universe dan sempat tampil satu kali di Cafe O'Hara. Tak berselang lama, perubahan formasi kembali terjadi, di mana posisi Nendi digantikan oleh Lukman karena dia kurang lebur bersama band, dan Ari digantikan oleh Reza, rekan Indra di band Second Act, yang dinilai tidak mampu lagi mengikuti performa band. Pada 1 September 2000, Universe resmi berganti nama lagi menjadi Peter Pan. Dengan formasi tetap Ariel vokal, Lukman pada gitar, Uki pada gitar, dan Andika pada keyboard, Indra pada bass, dan Reza pada drum. Menurut Ariel, nama Peter Pan sendiri diambil dari nama sebuah warung sate kelinci di pinggir jalan daerah Puncak Bogor, yang disinggahi oleh Andika dan ibunya ketika sedang beristirahat dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung. Sejak awal dibentuk band ini sob, menyasar kafe sebagai panggung mereka dan menjadi profesional dengan membawakan lagu-lagu top 40. Peter Pan 2000 tahun 2000 sampai 2009. Tampil di kafe sampai album kompilasi kisah 2002 malam. Pada tahun 2000 hingga tahun 2002. Selama 2 tahun, Peter Pan tampil di Cafe O'Hara. Setelah itu, sekitar setahun di Cafe Sapulidi, Andika merekrut Budi Suratman, manajer band adiknya. Sebagai manajer baru Peter Pan, Reza menjelaskan mengenai tawaran yang diajukan Peter Pan agar Budi menjadi manajer mereka. Kebetulan, saat itu kami dapat job manggung di sebuah kafe. Buat nyakinin abang, panggilan akrab kepada Budi. Kami bertekad tampil habis-habisan, seluruh kemampuan yang kami punya langsung dikerahkan. Sebelumnya manajer band dipegang oleh Andika sendiri, yang juga merangkap sebagai personel. Suatu hari, Peter Pan tampil di Cafe Sapulidi sebagai band pembuka dari Kafein, yang saat itu sedang merilis albumnya.
Penampilan mereka dilihat oleh basis grup musik Java Jive dan manajer kafein Noe. Dia saat itu sedang mencari satu band pengganti untuk mengisi album kompilasi yang diisi beberapa band produksi Musica Studios. Karena ada band yang keluar dari proyek tersebut, tertarik penampilan mereka, Noe kemudian mencari manajer Peter Pan, Budi, untuk menanyakan apakah Peter Pan memiliki demo lagu ciptaan sendiri. Budi mengirimkan demo CD kepada Noe yang berisi 3 lagu sob, yaitu Sahabat, Mimpi yang Sempurna, dan Taman Langit. Pada akhirnya, lagu Mimpi yang Sempurna yang terpilih untuk mengisi album Kisah 2002 Malam nih sob. Nama dari album kompilasi tersebut, Mimpi yang Sempurna, dipilih sebagai single pertama dan juga dibuatkan video musiknya sob. Kesuksesan dari single Mimpi yang Sempurna mendongkrak angka penjualan album hingga 150.000 kopi. Banyak sekali sob. Lagu ini kemudian masuk ke dalam jajaran tangga musik di banyak radio dan menjadi lagu yang sering dibawakan oleh para pengamen jalanan sob. Setelah merilis album Kisah 2002 Malam, Peter Pan melakukan tur konser ke sejumlah kota seperti Malang dan Makassar. Sebagai bagian dari promosi album, itu adalah penampilan pertama mereka di luar Bandung sob. Selama tur konser, Peter Pan membawakan lagu band lain, terutama band dari luar negeri seperti Red Hot Chili Peppers dan Radiohead. Lagu mereka sendiri, Mimpi yang Sempurna, dibawakan sebagai lagu penutup. Pada 15 Desember tahun 2002, Peter Pan tampil perdananya di televisi dalam perayaan ulang tahun pertama Trans TV. Setahun melangkah Trans TV. Kontrak rekaman dan debut album studio Taman Langit tahun 2002 sampai tahun 2004. Label rekaman Musica Studios melihat potensi besar yang dimiliki Peter Pan. Musica Studios mempercepat pengajuan kontrak untuk debut album pertama Peter Pan. Debut album Peter Pan bertajuk Taman Langit dirilis bulan Juni tahun 2003 sob. Album itu mampu terjual di atas angka 650.000 kopi sob. Atas prestasi tersebut, mereka menerima multi platinum untuk album Taman Langit. Lagu andalan dalam album ini adalah Sahabat, Mimpi yang Sempurna, Aku dan Bintang, Semua Tentang Kita, Topeng, dan Yang Terdalam. Kesuksesan penjualan album pada Bintang di Surga di tahun 2004 sampai 2005. Melihat kesuksesan Peter Pan di album sebelumnya, maka dicetuskan ide Peter Pan menggelar konser di beberapa kota dalam satu hari. Jadi, pada 18 Juli 2004, Peter Pan menggelar konser maraton bertajuk LA Likes Peter Pan 24 jam breaking record di 6 provinsi dalam tempo 24 jam sob. Konser tersebut dimulai di Medan pada sekitar pukul 7.55 dan berakhir di Surabaya pada sekitar pukul jam 11 malam sob. Atas prestasi ini, Peter Pan mendapat penghargaan nih sob dari Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai band pertama yang mampu menggelar konser di 6 provinsi selama 1 hari. Gokil. Pada Agustus 2004, Peter Pan merilis album kedua bertajuk Bintang di Surga. Album itu terjual 350.000 kopi dalam waktu 2 minggu setelah rilis, dan pada awal Januari 2005 telah mencapai 2 juta kopi sob. Pada Februari 2005, penjualan album ini mencapai 2,7 juta kopi. Waduh, gokil. Album ini kemudian mampu terjual sebanyak 3 juta kopi. Lagu andalan album ini adalah Ada Apa Denganmu, Mungkin Nanti, Kukatakan Dengan Indah, Bintang di Surga, Di Atas Normal, dan Khayalan Tingkat Tinggi. Pada awal tahun 2005, Peter Pan meraih penghargaan sebagai artis favorit Indonesia di MTV Asia Aid di Bangkok. Dalam Anugerah Musik Indonesia AMI 2005, Peter Pan menempati urutan teratas nominasi dengan memperoleh 11 nominasi. 4 diantaranya dicetak lewat lagu Ada Apa Denganmu. Dari 11 nominasi itu, Peter Pan mendapat 7 penghargaan, antara lain untuk grup musik terbaik, album terbaik, grafis desain album terbaik, dan karya produksi terbaik.
karena album Bintang di Surga. Pada ajang SCTV Music Awards 2005, Peter Pan mendapat penghargaan di kategori album pop group ngetop dan lagu paling ngetop. Pada Februari 2005, Peter Pan mengumumkan akan merilis album video untuk Sahabat Peter Pan yang berisi video klip karaoke dan dokumentasi mereka ketika melakukan pemecahan rekor konser selama 24 jam di 6 kota. Menurut Musica Studios, album video tersebut akan mulai dipasarkan pada bulan Maret 2005 mendatang. Album musik tema Alexandria tahun 2005 sampai 2006. Pada pertengahan tahun 2005, Peter Pan ditunjuk sebagai pengisi soundtrack dalam film Alexandria. Alexandria merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada November 2005, yang disutradarai oleh Odi C. Harahap dan dibintangi oleh Marcel Chandrawinata, Julie Estelle, Kinar Yosi, dan Fahri Albar. Pada September 2005, Peter Pan merilis album musik tema yang berjudul Os Alexandria dalam konser Menunggu Pagi yang digelar di Dago Plaza Bandung. Konser tersebut disiarkan di 6 televisi nasional. Lagu yang menjadi andalan dalam album ini diantaranya Tak Bisakah, Jauh Mimpiku, dan Langit Tak Mendengar. Penjualan album ini dibilang cukup sukses dengan terjual lebih dari 1 juta kopi sob. Pada tahun 2006, Peter Pan kembali merilis album video berjudul Selalu untuk Sahabat Peter Pan yang berisikan video klip karaoke dan video konser Peter Pan Menunggu Pagi yang dilakukan pada September 2005 lalu. Perpecahan dan Hari yang Cerah 2006 sampai 2008. Pada tanggal 8 Oktober 2006, Andika dan Indra resmi keluar di sob dari Peter Pan. Perbedaan visi dalam bermusik serta kontribusi yang minim dari kedua personil tersebut sebagai alasan mereka dikeluarkan sob. Kedua mantan personil Peter Pan ini pada akhirnya membentuk grup musik rock lainnya yang diberi nama The Titans. Dengan keluar Andika dan Indra, posisi mereka ditempati oleh 2 personil tambahan, yaitu David pada keyboard dan Lucky pada bass. Ibunda Andika merasa keberatan jika Ariel, Uki, Lukman, dan Reza masih menggunakan nama Peter Pan. Andika sempat mengancam akan paksa Peter Pan berhenti manggung selama belum berganti nama. Pada Mei 2007, Peter Pan merilis album keempat mereka yaitu Hari yang Cerah. Acara launching album ini juga dibuat lain karena dilakukan di 2 negara yaitu di RUUMS Kuala Lumpur pada 25 Mei 2007 dan di Monumen Pahlawan Gasibu, Bandung. Acara ini disiarkan langsung di 7 stasiun televisi. Album ini diklaim sebagai album terakhir mereka dengan nama Peter Pan Soul. Ariel mengklaim bahwa pada akhirnya mereka akan melepaskan nama Peter Pan dan menggunakan nama lainnya. Pada bulan September 2007, mereka mengikuti acara Song Festival di Korea Selatan. Pelepasan nama Peter Pan dan sebuah nama, sebuah cerita tahun 2008 sampai 2009. Pada pertengahan tahun 2008, David ditetapkan sebagai personil resmi menyusul Lucky yang keluar dari Peter Pan karena dianggap belum cocok mengisi posisi bass. Setelah keluar, Lucky bergabung dengan grup musik Domino, sekarang Govinda. Posisi bass yang kosong tersebut kemudian diisi oleh Ihsan Nurrahman. Pada 8 Agustus 2008, Peter Pan merilis album kompilasi bertajuk Sebuah Nama, Sebuah Cerita. Dalam acara yang digelar di XX1 Longe Jakarta Theater, selain kompilasi lagu-lagu lama, album ini juga berisi 4 lagu baru, yaitu Walau Habis Terang, Kisah Cintaku, Dilema Besar, dan Tak Ada Yang Abadi. Album ini merupakan karya terakhir Peter Pan sebagai persiapan untuk berganti nama grup musik pada tahun berikutnya. Pada 19 Oktober 2008, Peter Pan menggelar konser tunggal terakhir dengan nama mereka tersebut di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta. Konser ini disiarkan di 2 stasiun televisi, yaitu RCTI dan Global TV. Band tanpa nama dan album instrumental suara lainnya 2019 sampai 2012. Setelah nama Peter Pan dilepaskan, Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David tampil tanpa nama band.
hanya menggunakan nama para anggota band. Ariel mengatakan bahwa mereka menargetkan akan mengumumkan nama baru untuk band mereka pada tahun 2010 saat album baru mereka rilis. Namun, rencana peluncuran nama dan album baru mereka tertunda karena Ariel ditahan pada tahun 2010 karena kasus video porno. Selama Ariel di penjara, band tanpa nama ini menggarap sebuah album berisi aransemen instrumental dari lagu-lagu Peter Pan. Konsepnya berkembang dari aransemen dengan piano saja menjadi aransemen dengan berbagai alat musik. Walaupun merupakan album instrumental, sang vokalis Ariel tetap terlibat dalam pembuatan album dengan memberikan ide masukan apabila teman-teman bandnya berkunjung ke rutan. Album ini berjudul Suara Lainnya dan diluncurkan pada 23 Mei 2012 di bawah nama Ariel Uki Lukman Reza David. Selain versi instrumental, lagu-lagu Peter Pan terdapat pula vokal Momo Geisha pada lagu Cobalah Mengerti, serta sebuah track bonus yaitu Dara, single solo yang Ariel tulis dan dirilis di penjara. Peluncuran album ini didukung oleh konser bertajuk Konser Tanpa Nama yang digelar oleh Uki Lukman Reza dan David pada 29 Mei 2012 nih soal. Nah, 2012 sampai sekarang, Noah. Pengumuman nama Noah dan seperti seharusnya 2012 sampai 2014. Tak lama setelah Ariel bebas bersyarat pada 23 Juli 2012, Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David segera mengumumkan nama baru mereka yang sudah ditentukan 2 tahun sebelumnya pada 2 Agustus 2012. Grup musik ini mengumumkan nama baru tersebut, yaitu Noah. Uki menceritakan bahwa Noah berarti membuat nyaman, memberi ketenangan, dan panjang umur. Kemudian pada 3 Agustus 2012, grup musik ini merilis single berjudul Separuh Aku lewat pemutaran di 200 radio secara serentak. Pada 9 Agustus 2012, Noah meluncurkan buku kisah lainnya dengan penerbit Kompas Gramedia. Pada 15 sampai 16 September 2012, Noah melakukan konser di 5 negara dalam waktu 1 hari di Melbourne, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan berakhir di Jakarta. Noah kembali berhasil meraih rekor dari Museum Rekor Indonesia. Setelah sebelumnya mereka berhasil meraih rekor muri pada tahun 2004, lalu pada 22 September 2012, Noah resmi meluncurkan album studio perdana mereka bertajuk Seperti Seharusnya. Di konferensi pers, penjualan album ini dilakukan melalui gerai KFC dan sudah terjual hingga 200.000 keping selama 3 hari pertama penjualannya. Pada Februari 2013, album Seperti Seharusnya sudah terjual 1 juta kopi dan Noah mendapatkan penghargaan berupa plakat multi platinum dengan penjualan di atas 1 juta kopi. Album Seperti Seharusnya termasuk dalam album terlaris di Indonesia. Pada 13 September 2013, Noah secara resmi meluncurkan buku berjudul 6.903 Mil, cerita di balik konser 2 benua 5 negara. Buku yang ditulis oleh Chandra Gautama bersama Hidayat A ini menceritakan persiapan dan pengalaman di balik konser 2 benua 5 negara yang digelar setahun sebelumnya. Buku ini merilis dalam edisi eksklusif sebanyak 693 eksemplar. Pada November 2013, Noah resmi meluncurkan sebuah film dokumenter berjudul Noah Awal Semula. Film yang disutradarai oleh Putrama Tuta itu menceritakan perjalanan mereka sampai bisa sukses kembali dengan nama Noah. Film ini diluncurkan serentak di bioskop di seluruh Indonesia mulai 14 November 2013 dan di Hong Kong mulai 8 Desember 2013. Proyek Second Change dan keluarnya Reza tahun 2014 sampai 2016. Pada 13 Juni 2014, Musika Studios menggelar hearing session untuk single yang akan dirilis oleh Noah. Mereka mengumumkan akan membuat lagu yang baru digarap bersama dengan produser asal Inggris Steve Lillywhite. Steve dikenal telah memproduksi beragam musisi mancanegara, di antaranya The Rolling Stones, U2,
30 Seconds to Mars, and The Killers. Selain itu, Noah juga mengumumkan sebuah proyek yang diberi nama Second Change. Proyek tersebut dibagi menjadi 4 seri album yang berisi rekaman ulang lagu-lagu Peter Pan ditambah dengan 3 lagu baru. Hasil pertama dari kerja sama ini adalah sebuah lagu berbahasa Inggris, Hero, yang dirilis sebagai single pertama yang diputar secara serentak di 174 radio di Indonesia pada 6 Agustus 2014 dan di iTunes pada 7 Agustus 2014. Pada 13 November 2014, Noah merilis single keduanya, Seperti Kemarin. Di iTunes, single ini kemudian diluncurkan pada sore hari, tanggal 21 November 2014, dan diputar serentak di 179 radio Indonesia selama 20 jam. Pada 22 Desember 2014, Noah mengadakan konferensi pers mengenai Reza yang memutuskan keluar dari Noah pada 1 Januari tahun 2015. Pada 31 Desember 2014, Noah meluncurkan album Second Change dalam acara Meet and Greet yang diadakan di Carrefour Lebak Bulus, Jakarta. Album ini merupakan seri pertama dari 4 proyek Second Change mereka. Berisikan 12 lagu dengan rincian 8 lagu rekaman ulang Peter Pan yang berada di luar ketiga album studio mereka. 1 lagu rekaman ulang single solo Ariel, Dara, dan 3 lagu baru, Hero, Seperti Kemarin, dan Suara Pikiranku. Malam harinya, Noah tampil dalam konser 1000 cerita New Year's Eve yang disiarkan di Trans 7. Itu menjadi penampilan terakhir Reza bersama Noah. Pada 16 Maret 2015, Noah mengumumkan bahwa mereka berencana untuk menggelar tur konser bertajuk Noah US Tour 2015 di Amerika Serikat pada 2 April 2015, tepatnya di 4 kota yaitu San Francisco, Los Angeles, New York, dan Washington DC. Tur ini ditunda karena beberapa alasan, di antaranya kesehatan Ariel yang menurun. Tur ini akhirnya digelar pada Oktober 2015 di 3 kota, Los Angeles, Washington DC, dan New York. Pada 1 Juni 2015, Noah merilis video musik untuk single ketiga mereka, Menunggumu, yang sebelumnya juga telah dibuatkan video musiknya sewaktu masih bersama Peter Pan bersama mendiang Krisya. Pada 2 September 2015, Noah merilis video musik untuk single keempat dan terakhir album ini, Suara Pikiranku, di kanal YouTube Musika Studio Shop. Pada 20 November 2015, Iwan Fals merilis album Satu, hasil proyeknya bersama beberapa band Musika Studios, diantaranya Noah, The Massive, Geisha, dan Niji di iTunes. Pada 7 Desember 2015, Iwan Fals mengadakan konser bertajuk Satu Project bersama kolaborator album yang disiarkan di RCTI. Konser ini digelar sebagai perkenalan untuk kolaborasi mereka. Setelah konser tersebut, mereka bersama akan menggelar promosi album dengan tur konser di 5 kota di Indonesia. Di antaranya Banjarmasin, Malang, Palembang, Makassar, dan Bandung. Pada 22 Desember 2015, Iwan Fals merilis video musik untuk single kedua album ini, yaitu Yang Terlupakan, yang ditampilkan bersama Noah. Pada 15 Januari 2016, Musika Studios merilis video musik untuk lagu Abadi yang ditampilkan oleh semua kolaborator. Disusul video musik untuk lagu daur ulang Kemesraan. Pada 20 Juli 2016, album ini kemudian diluncurkan dalam jumpa pers yang digelar di Pisa Cafe, Menteng, Jakarta pada 11 Mei 2016. Sings Legends tahun 2016 sampai tahun 2017. Pada 9 Februari 2015, penyanyi pop legendaris Indonesia Rinto Harahap meninggal dunia. Untuk mengenang berbagai karya yang telah diciptakannya, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia membuat sebuah proyek di mana para musisi muda mendaur ulang lagu-lagu Rinto. Beberapa label rekaman ikut bergabung. Salah satunya ya Musika Studios, label yang menaungi Noah, Cinta Bukan Dusta. Kemudian dirilis dalam album Tribute to Rinto Harahap. Kami mengenang Rinto Harahap.
Pada 13 Mei 2016, Noah merilis lagu daur ulang karya Bimbo tahun 1984, Sejadah Panjang. Sebagai single lewat pemutaran di radio, lagu ini dijadikan sebagai single utama untuk album yang akan mereka rilis. Video musiknya kemudian dirilis pada 23 Mei 2016 di akun video Musica Studios. Pada 19 Mei 2016, Noah merilis album daur ulang Sings Legends melalui konser bertajuk The Biggest Concert Noah Sings Legends yang disiarkan di SCTV. Konser ini diisi berbagai kolaborasi dengan musisi diantaranya Koes Plus, Ernie Johan, Sam Bimbo, dan Angger Dimas, serta penyanyi lain yang juga ikut tampil seperti Titiek Puspa, Cheryl Sheinafia, dan Prilly Latuconsina. Album ini berisi daur ulang 8 lagu karya musisi Indonesia yang Noah nilai legendaris. Ariel mengatakan bahwa mereka ingin memperkenalkan lagu-lagu tersebut ke generasi yang baru. Dari beberapa lagu yang mereka pertimbangkan, Noah memasukkan lagu-lagu yang mereka rasa mampu diaransemen dengan baik. Pada 30 Juni 2016, Andaikan Kau Datang dirilis sebagai single kedua menyusul video musiknya yang dirilis pada 23 Oktober 2016. Pada 24 Oktober 2016, Noah dan Musica Studios yang bekerja sama dengan SPC Mobile meluncurkan produk Noah Sound yang terdiri dari ponsel cerdas, penyuara kuping, dan pengeras suara Bluetooth. Ponsel cerdasnya berisi fitur-fitur bertema Noah, seperti album Taman Langit dan Bintang di Surga versi Noah. Bersamaan dengan acara tersebut, Noah merilis single ketiga untuk album ini, yakni Cinta Bukan Dusta, yang telah mereka rilis sebelumnya di album Kami Mengenang Rinto Harahap. Video musiknya dirilis pada 6 November 2016 di kanal YouTube Musica Studios. Pada 4 Agustus 2017, Noah merilis single keempat sekaligus terakhirnya untuk album ini, Biarku Sendiri. Melalui video lirik yang mereka rilis di YouTube, video musiknya kemudian mereka rilis pada 29 September 2017. Keterkaitan, Keterikatan, dan Keluarnya Uki 2017 sampai 2021. Setelah mereka merilis dan mempromosikan Sings Legends, Noah berencana untuk membuat album kedua mereka yang sepenuhnya berisi lagu baru. Rencana awalnya mereka akan merilis album ini pada tahun 2017. Untuk membantu memfokuskan diri dalam mengerjakan album, Noah mengerjakan album di kapal pinisi di laut selama 1 pekan pada Februari 2017. Akan tetapi, prosesnya terhambat oleh cuaca yang buruk. Pada 16 September 2017, Noah merilis 2 lagu solo, yaitu Jalani Mimpi dan My Situation. Sebagai single ini diyakini sebagai pembuka jalan bagi album studio berikutnya. Pada malam harinya, Noah menggelar konser Road to New Album, di mana mereka membawakan kedua lagu tersebut serta meminta dukungan penggemar agar Noah dapat menyelesaikan album yang pada saat itu belum diberi nama. Mengingat mereka baru menyelesaikan 2 lagu dari album tersebut, pada Juli 2018, Ariel menjelaskan bahwa mereka sudah hampir menyelesaikan musik dari lagu-lagu di album. Tetapi liriknya belum setengah selesai, karena prosesnya cenderung molor bila dibandingkan dengan album-album Noah sebelumnya. Noah dibantu oleh gitaris Java Jeff Capung yang sebelumnya pernah memproduksi album Peter Pan. Selain itu, mereka melibatkan penulis dan penyanyi lain untuk menulis liriknya. Pada 14 Juni 2019, Noah merilis single Wanitaku, lagu yang sudah dikerjakan sejak tahun 2017 secara khusus di Joox. Kemudian pada 28 Juni, Wanitaku dirilis di platform musik digital lainnya. Video audio yang Noah unggah di YouTube mengungkap judul album, Keterkaitan, Keterikatan, serta gambar sampulnya. Pada 8 Agustus 2019, Noah melakukan konser peluncuran album Keterkaitan, Keterikatan. Pada hari yang sama, Uki, gitaris, mengumumkan pengunduran dirinya dari grup musik ini setelah peluncuran album Keterkaitan, Keterikatan. Kabar ini sudah mulai terdengar sejak beberapa bulan sebelumnya. Dengan tanda-tanda seringnya ketidakhadiran Uki bersama dengan band,
Lalu Ariel membenarkan tentang pengunduran diri Uki dari band ini. Posisi gitaris ritme sementara diisi oleh Iwan Sukma untuk menggantikan posisi Uki. Pada tanggal 19 Juni 2020, Noah merilis single daur ulang dari Chrisye yang berjudul Kala Cinta Menggoda. Mereka mengaransemen ulang lagu ciptaan Guru Soekarno Putra ke dalam versi yang lebih lembut. Lagu tersebut dijadikan sebagai single utama dalam album kompilasi Puspa Ragam karya Guru Soekarno Putra 2020 yang berisi kumpulan lagu hits ciptaan Guru Soekarno Putra Shop yang diaransemen ulang oleh musisi lainnya. Video musik menyusul dirilis di YouTube pada tanggal 21 Juni 2020 yang disutradarai oleh Upi Guava dari rumah ketika PSBB sedang diberlakukan selama pandemi COVID-19 yang membuat konser secara tidak langsung tidak bisa dilakukan. Noah menggelar beberapa konser virtual diantaranya pada 10 Oktober 2020 dengan konser virtual bertajuk Perjalanan Tanpa Batas yang diselingi alur cerita drama. Konser virtual tanggal 5 Desember 2020 di mana mereka membawakan aransemen akustik dari lagu-lagu album Keterkaitan dan direkam dengan kamera 360 derajat, dan konser virtual berjudul Beyond Mo yang menggunakan teknologi Unreal Engine dan ditayangkan pada 9 Januari 2021. Noah kemudian merilis album Keterkaitan versi akustik, hasil dari konser mereka pada 5 Desember 2020. Album ini dirilis di platform musik digital dalam dua bagian, yang mana album bagian pertama dirilis pada 22 Januari 2021 berisi 3 lagu dari album Keterkaitan, My Situation, Mendekati Lugu, dan Mencari Cinta. 1 lagu dari album Sebuah Nama, Sebuah Cerita, Dilema Besar, dan 1 lagu dari album Taman Langit, Uryeo Iyagi, Semua Tentang Kita, yang dinyanyikan bersama Shakira Jasmine dalam bahasa Korea. Bagian keduanya dirilis pada 5 Maret 2021, berisi 5 lagu dari album Keterkaitan, Menemaniku, Jalani Mimpi, Kupeluk Hatimu, Kau Udara Bagiku, dan Wanitaku. Pada 23 April 2021, Noah merilis video musik untuk kolaborasinya bersama PCL, yaitu Mencari Cinta. Dengan dirilisnya video musik ini, semua lagu yang ada dalam album Keterkaitan telah dibuat video musiknya, kecuali Jalani Mimpi yang berkonsep video lirik. Pada 3 Juni 2021, TNI Angkatan Laut melalui kanal YouTube-nya merilis lagu Himne Wiratama Hiu Kencana. Hasil kolaborasinya bersama Noah dan paduan suara dari Universitas Parahyangan, himne ciptaan Kapten Pelaut Susanto pada tahun 1967 tersebut dirilis untuk mengenang 40 hari tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Pada 11 Juni 2021, Noah merilis single daur ulang karya Berlian Hatauruk tahun 1977, Badai Pasti Berlalu, untuk soundtrack sinetron SCTV dengan judul yang sama. Video musik lagu ini dirilis pada 18 Juni 2021. Kelanjutan proyek Second Chance tahun 2021 sampai sekarang. Pada 8 Juli 2021, Ariel melalui akun Instagramnya secara tersirat menyatakan promosi album Keterkaitan telah selesai. Noah selanjutnya berfokus mengerjakan proyek mereka yang sempat tertunda, yaitu Second Chance. Di sini dulu sejarahnya. Nanti kita lanjut lagi di the next. Oke sob, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob.